Saat ini Misa sedang berjalan membuntuti sekretaris Tang di lorong panjang sepi yang entah akan membawanya kemana. Nama Anda sekretaris Tang kan? Tanya Misa mencoba akrab dengan lelaki berwajah tampan dan dingin itu. Namun yang ditanyai hanya terdiam membisu dengan pandangan fokus lurus ke depan. Sekretaris Tang, kira-kira kapan acara pesta ini akan berakhir? Tanya Misa masih ingin akrab. Dia berusaha mengimbangi langkah kaki Tang walaupun dia kesusahan karena menyeret gaun rok yang menjuntai mengembang itu. Dan lagi-lagi yang ditanya tidak menjawab sama sekali, masih tetap fokus berjalan. Alis Misa berkerut mendongak melirik wajah pria di sampingnya itu. Sepertinya Anda sedang sakit gigi ya? Atau sedang sariawan? Tang masih tetap dengan bibir rapat tak menggubris. Helaan napas panjang keluar dari mulut Misa, merasa gagal untuk mengakrabkan diri. Apa dia juga masih ada keturunan dari keluarga putra? Kenapa diam saja kayak si Egi saja? Batin Misa mengingatkan akan sikap Egi dan Arga. Silahkan Nona, Tuan dan Tuan Besar telah menunggu di dalam, ucap sekretaris Tang sembari membukakan sebuah pintu besar nan tinggi berwarna hitam. Iya. Dengan langkah ragu Misa memasuki ruangan tersebut. Dan begitu Misa memasuki ruangan, dia langsung disambut oleh dua orang pria yang salah satunya terduduk di kursi roda. Tang juga ikut masuk melewati Misa dan berdiri tidak jauh di belakang sofa yang Arga duduki. Nak Romisa, pria paruh baya yang terduduk di kursi roda itu menyapa terlebih dahulu. Iya saya. Kemarilah, pinta pria paruh baya yang sepertinya Tuan Besar Saputra atau ayah Arga. Misa masih ragu berdiri sejenak. Apa dia Tuan Besar Saputra yang katanya sedang sakit keras? Batin Misa menatap menyelidik. Nak Romisa, tegur ayah Saputra membuat Misa terhenyak. Oh iya, kemarilah dan jangan sungkan karena mulai sekarang aku juga ayahmu. Misa tersenyum canggung dan melangkah ragu mendekat. Duduklah nak, titah ayah Saputra menunjuk sofa kosong. Misa mengambil duduk di sofa tersebut. Apa kabar Om? Seperti yang kamu lihat, kabarku cukup baik. Oh, dan jangan panggil Om, tapi Ayah, Romisa, kata ayah Saputra yang diakhiri senyuman tulus, membuat Misa sejenak tertegun. Benarkah ini Tuan Besar Saputra? Kenapa sikapnya sangat ramah dan hangat? Sangat berbeda dengan anak-anaknya yang jauh dari kata ramah. Batin Misa masih menatap tak percaya akan pemandangan yang dia lihat. Semoga kamu betah hidup dalam keluarga kami, Romisa. Insya Allah. Ya, jawab Misa diakhiri senyuman keraguan dan canggung. Ayah, sebaiknya ayah segera istirahat, jangan memperburuk kondisimu. Arga menyerobot pembicaraan mereka. Tapi kondisi ayah sepertinya sudah membaik setelah melihatmu menikah dengan Nak Romisa. Ayah Saputra masih tersenyum hangat menatap Misa. Iya ayah, dan kesehatan harus tetap dijaga, tambah Arga bernada tegas tersirat peringatan keras. Baiklah, ayah akan istirahat sekarang. Jadi kalian kembalilah ke pesta itu untuk menyambut para tamu lagi. Tang, ajak kembali dia ke aula utama. Perintah Arga yang ditujukan agar Romisa kembali ke aula pesta. Baik Tuan, sekretaris Tang segera mendekati Misa. Mari Nona. Iya, Misa beranjak dari duduknya, segera dia melirik ke arah pria yang terduduk di kursi roda itu. Ayah, Misa kembali ke sana dulu ya. Jaga kesehatanmu terus ayah. Assalamualaikum. Pamit Misa tersenyum dan menundukkan kepala dengan santun, kemudian dia melangkah pergi ke arah pintu keluar yang telah dibukakan oleh sekretaris Tang. Waalaikumsalam, balas ayah Saputra menatap kepergian Romisa. Tidak salah aku menjodohkan anakku pada anak Romisa. Ternyata Nak Romisa menuruni sifat ibunya, batin ayah Saputra.
Keramaian dalam pesta yang mewah itu seiring waktu mulai sepi sampai pesta pun telah berakhir. Larut malam, Misa bersama keluarga barunya yaitu keluarga besar Saputra memutuskan untuk pulang ke istana mereka. Itulah rumah yang akan menjadi tempat tinggal Misa dari sekarang hingga seterusnya. Saat ini, Misa tengah berada dalam sebuah mobil yang disupiri oleh salah satu ajudan. Merasa lelah dan capek karena sudah menghadapi segitu banyaknya tamu yang mengharuskan dia terus memasang wajah tersenyum aktingnya. Sehingga tanpa sadar, rasa lelah itu perlahan membuat kedua mata Misa mulai mengerjap pelan. Dia tertidur dengan menyenderkan punggung ke badan kursi mobil. Mobil yang ditumpangi Misa mulai melambat dan terhenti tepat di pelataran sebuah rumah besar nan megah bak istana. Sopir yang berada di kursi kabin itu melirik kaca depan untuk melihat keadaan Misa yang berada di kursi penumpang belakang. Ternyata dia tertidur. Gumam pelan supir itu masih memandangi Misa dari kaca mobil. "Nona?" panggil sopir tersebut dengan suara jelas. Namun Misa tampaknya sangat lelap sehingga tak terusik. "Nona?" panggil sopir itu lagi. Dan tetap saja Misa masih saja anteng dalam tidurnya. Hembusan napas panjang keluar dari mulut Pak Sopir. Mengumpulkan napas, lalu dia kembali menatap kaca depan mobil dan memanggil dengan suara keras cukup lantang. "Nona!" "Iya." Yang kali ini sukses langsung membuat Misa terbangun seketika dan menyahuti. "Kami sudah sampai," ucap supir itu masih menatap kaca depan mobil. Misa mengucek matanya agar melihat lebih jelas. Dia menggeliatkan tubuh dengan kedua tangan direnggangkan ke kiri dan kanan. Tidak lupa juga ciri khas orang bangun tidur yaitu menguap. Tersadar Misa dengan tatapan sang supir dari kaca depan mobil yang sedang memperhatikan tingkahnya. Seketika membuat wajah Misa merah padam tersenyum kikuk. "Sepertinya aku ketiduran ya?" "Iya, Nona," jawab cepat supir itu. "Apa sudah sampai rumah?" tanya Misa mencoba mengalihkan rasa malunya. "Iya, Nona." Lagi-lagi supir tersebut menjawab cepat, kemudian tanpa mau berbasa-basi lagi dia keluar dari mobil. Dan dia membukakan pintu penumpang belakang mobil. "Silahkan Nona," mempersilahkan Misa untuk turun. Terima kasih," ucap Misa ramah dan menginjakan kakinya ke teras ubin untuk keluar dari mobil. Wah. Begitu Misa sudah sepenuhnya berdiri, dia tampak terlongo menatap ke arah rumah megah tersebut yang dikelilingi oleh para penjaga berjejer rapih di setiap sisi sudut rumah. "Aku tidak salah rumah kan? Banyak sekali penjaganya. Seperti inikah rumah orang kaya yang sesungguhnya? Tidak salah lagi, dia pasti banyak musuhnya." Batin Misa terkagum, namun di hati kecil merasa takut juga karena dia sekarang akan tinggal di rumah mewah yang diyakini banyak musuhnya itu. Pandangan Misa teralihkan melihat sekitar. Dia kembali dibuat takjub dengan pemandangan sebuah taman besar nan luas di depan rumah. Di taman itu ada berbagai macam tanaman bunga dekat air kolam ikan. "Taman bunga ya?" gumam Misa pelan, dan sedetik kemudian bibir dia membentuk senyuman pahit saat teringat kembali akan perjanjian nikah kontraknya. Sayangnya aku hanya istri palsu. Misa mulai melangkahkan kaki menaiki anak tangga teras rumah menuju ke sebuah pintu kembar yang menjulang sangat tinggi, yang sepertinya itu pintu masuk utama rumah tersebut karena ada dua penjaga yang menjaga pintu itu. Misa mendorong pelan, namun pasti pintu kembar itu hingga terbuka lebar. Terlongo Misa terpaku di tempat saat melihat pemandangan di depannya. "Selamat datang Nona Romisa," sambut para pelayan yang berjejer di hadapan menyambut kedatangan Misa. "Apa ini? Banyak sekali pelayan di sini," gumam Misa dalam hati masih diliputi keterkejutan.
Salah satu wanita di antara pelayan itu yang sepertinya dialah kepala pelayan melangkah mendekati Misa yang masih berdiri di ambang pintu. "Selamat datang di kediaman Saputra, Nona Romisa," sapa Bian yang sontak membuat Misa tersadar dari keterpakuannya. "Ah, iya." Misa tersenyum canggung. Bagaimana dia bisa tahu namaku? Padahal kan aku belum berkenalan. Batin Misa merasa heran. "Nona Romisa pasti sangat lelah. Mari saya akan mengantarkan Nona ke kamar," kata Bian, mempersilahkan dengan gerakan tangan. "Iya." Misa hanya tersenyum mengangguk sopan, lalu mengikuti wanita parubaya itu yang membawanya menaiki sebuah tangga zigzag menuju lantai atas. Dia berjalan melewati beberapa pintu juga ruangan lain di lantai kedua itu. "Ini kamar Nona dan Tuan. Apabila Nona membutuhkan sesuatu, silahkan panggil saya lewat intercom yang tersedia di atas meja nakas." Kemudian Bian menundukkan kepala dengan badan sedikit membungkuk hormat. "Oh, iya." Bingung Misa akan perlakuan sikap Bian. "Silahkan Nona istirahatlah, saya akan undur diri," ucap Bian, lalu dia menegakkan kembali tubuhnya dan berbalik melangkah pergi. "Anu, nama ibu siapa?" tanya Misa menghentikan langkah wanita parubaya itu. Bian membalikkan badan dan tersenyum. "Panggil saja saya Bian, Nona." "Terima kasih Bian, karena sudah mau memandu saya," ucap Misa ramah diakhiri senyuman tulus nan ceria, yang seketika membuat Bian sedikit tertegun mendengar ucapan dan senyumannya itu. "Sama-sama Nona, karena memang itu sudah menjadi tugas saya." Bian kembali menundukkan kepala secara hormat, lalu berbalik kembali melanjutkan langkahnya. "Orang tua yang sangat anggun," gumam Misa pelan memandangi punggung Bian yang mulai menjauh. Baiklah, mari kita lihat kamarnya." Misa menghadap ke pintu tunggal bercat putih yang sebagai pintu kamarnya itu. Tangan dia terulur memegang gagang pintu. Sebentar. Tadi Bian bilang ini kamarku dan kamar dia kan? Itu artinya aku tidur satu kamar dong dengan dia." Misa menatap ragu pada daun pintu tersebut. Apa dia sudah ada di dalam? Bagaimana nih? Gelisah Misa menggigit bibir bawahnya merasa takut, ragu, dan bimbang untuk. Setelah beberapa menit, Misa berdiri di depan pintu itu. Dia menghembuskan napas mengumpulkan keberanian untuk masuk ke dalam kamar. Tangannya yang sedikit gemetaran memutar kenop pintu dan pintu itu terbuka hanya sebatas badan. Sengaja Misa melongokkan kepala ke dalam kamar. Sepertinya dia tidak ada. Syukurlah. Lega Misa membuka pintu lebar. "Dia siapa?" Suara bariton lelaki dari arah belakang yang sontak membuat Misa terperanjat. Dia membalikkan badan dengan gerakan kaku. "Ah!" teriak Misa cukup keras sehingga Arga harus menutup sebelah telinganya. "Hei!" sentak Arga yang lagi-lagi membuat Misa terperanjat dan terdiam seketika. "Kau pikir ini hutan?" Tapi kamu mengagetkanku," cicit Misa. "Jika berteriak seperti itu, kau bisa membangunkan seisi rumah," kata Arga sambil berjalan memasuki kedalaman kamar melewati Misa begitu saja. "Oh, maaf, kalau aku telah membuat keributan di tengah malam," ucap Misa masih berdiri di tempat menundukkan pandangan. "Kalau saja dia tidak mengagetkanku, aku juga gak bakal berteriak seperti itu." Batin Misa menahan kekesalan dalam hati. "Kenapa kau masih bengong? Tutup pintunya," perintah Arga yang sudah terduduk di sofa. Iya. Segera Misa menutup pintu kamar tersebut. "Siapkan air hangat." "Hah?" bingung Misa yang masih berdiri di dekat pintu. Alis Arga sedikit terangkat mulai tersulut emosi. "Siapkan air mandi." "Maksud kamu menyuruhku untuk menyiapkan air mandi untukmu?" Tatapan Arga berubah sangat tajam bagai singa yang siap menerkam. "Memang siapa lagi di sini selain kau?" Ditatap tajam seperti itu, nyali Misa menciut, segera menundukkan pandangan, jemari tangan dia meremet gemetar menahan takut.
Ya Tuhan, orang ini benar-benar bukan manusia. Tatapannya sangat menakutkan. Batin Misa ketakutan karena baru pertama kali ini dia bersitatap dengan mata tajam dan dingin itu. Kenapa masih diam? Cepat siapkan, perintah Arga dengan nada suara meninggi, membuat Misa terlonjak kaget merasakan debaran jantungnya semakin cepat. Iya, aku akan menyiapkannya sekarang. Gelagap Misa melangkah ke arah dua pintu yang dia yakini sebuah pintu kamar mandi. Misa masih berdiri di hadapan dua pintu itu. Apa lagi? Galak Arga. Itu pintu kamar mandinya yang mana? Gagap Misa melirik dua pintu secara bergantian. Arga mengedikan dagu ke salah satu pintu. Oh, baiklah. Segera Misa memasuki pintu tersebut dan begitu memasuki kamar mandi, tubuh Misa langsung merosot menempelkan punggung ke daun pintu. Dia menghela napas dalam-dalam untuk mengatur jantungnya yang sedang berdebar cepat itu agar tenang. Menakutkan, sangat menakutkan. Dia bukan manusia. Oceh Misa mengusap dada dan setelah beberapa menit dirasa telah tenang, Misa mulai melangkah memindai ruangan kamar mandi yang luas dan begitu lengkap itu. Ada pintu lagi. Apa ini pintu kemana saja ya? Seperti pintu Doraemon. Tertawa kecil Misa menertawai kebodohannya. Andaikan iya, ini pintu Doraemon. Mungkin sekarang akan kugunakan untuk kabur. Misa kembali melangkah ke sebuah bak mandi. Dia mulai menyiapkan air hangat di bak mandi tersebut, lalu memilih beberapa botol yang sepertinya sabun. Baru juga menikah, dia sudah seenaknya memerintah. Padahal kan ini hanya nikah palsu. Seharusnya aku tak perlu kan melakukan kewajiban melayani seperti ini. Nyebelin deh. Gerutuan Misa sembari menuangkan cairan sabun dari botol ke bak mandi. Misa mengembuskan napas panjang. Tetap saja aku tidak bisa membantah perintahnya, karena memang sekarang dia tetaplah suamiku yang memiliki hak memerintah. Ya, walaupun pernikahan ini kontrak sih. Jangankan berharap melawan, bahkan aku tidak bisa menatap matanya yang sangat tajam menyeramkan itu. Bergidik Misa merasa merinding, terbayang lagi akan tatapan tajam dan dingin dari Arga. Seperti singa, atau mungkin dia memang manusia setengah singa. Dehem Arga yang sudah berdiri di belakang Misa. Ya Tuhan, refleks Misa berteriak. Berhenti berteriak. Sentak Arga membuat Misa terperanjat langsung menundukkan kepala. Orang ini benar-benar siluman singa. Bagaimana bisa dia datang tanpa mengeluarkan suara langkah kaki? Batin Misa gemetar menggenggam jemarinya menahan debaran jantung yang terus berdegup kencang. Lelaki bernama Arga itu sudah melepas pakaian memakai jubah handuk. Minggir, ketusnya, yang langsung dipatuhi Misa menyingkir setelah meletakkan botol sabun ke tempat semula. Kenapa masih di sini? Mau nonton orang mandi? Tegur Arga karena masih melihat Misa berdiri termatung menghadap ke arahnya. Hah? Tidak, aku akan pergi. Gelagap Misa segera berbalik hendak menuju pintu keluar. Hei, panggil Arga menghentikan langkah kaki Misa. Iya, sahut Misa tanpa berbalik. Itu pintu ruang pakaian, siapkan perintah Arga sembari menunjuk pintu yang ada di dinding samping. Saat ini Misa berdiri. Karena diliputi oleh rasa malu, juga jantungnya yang terus berperang seakan keluar, Misa hanya membalasnya dengan anggukan kepala. Lalu dia masuk ke pintu yang sempat dia kira pintu Doraemon itu.